Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Umat-umat ketebusan Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan kita ada hingga sampai saat ini. Saya rindu memberikan renungan firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, hidup di dalam hari-hari yang baik. Itu menjadi judul renungan kita. Saya akan membacakan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Puji Tuhan, hidup di dalam hari-hari yang baik. Saya percaya kalau Tuhan berikan kita kehidupan, bukan kita hanya sekedar hidup. Ada banyak orang hidup, tapi hari-harinya tidak hari-hari yang baik. Hari-hari yang penuh dengan kegelisahan, kesusahan, kecemasan, bahkan keputusasaan. Tetapi bagaimana kita hidup dalam hari-hari yang baik? Tahun-tahun kita menjadi tahun-tahun yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Firman Tuhan katakan di sini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Kalau kita melihat dalam firman Allah, di dalam Yakobus itu dikatakan, dalam firman Tuhan, di dalam pasal yang ketiga di sana, ayat ke-5b dikatakan, lihat betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah itu kecil, tetapi itu adalah anggota tubuh yang bisa mengubarkan sesuatu hal yang luar biasa. Yang dikatakan di sana adalah roda kehidupan kita. Karena dari situlah diucapkan kata-kata berkat, kata-kata motivasi, kata-kata semangat, bahkan juga menjadi perkataan-perkataan yang tidak memberkati. Karena firman Allah katakan di dalam ayat ke-10 di sini, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Itu kebenaran. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jadi lidah yang dikatakan oleh firman Allah sesuatu hal yang menggerakkan roda kehidupan. Dan ada banyak orang karena lidah itu justru menjadi sesuatu hal yang tidak baik. Dan kebenaran firman Allah katakan di sini, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu, bibir yang dolak-dalik. Perkataan-perkataan yang keluar dari bibir itu adalah harus perkataan-perkataan yang sesungguhnya, perkataan-perkataan yang sungguh-sungguh berkenan dan menjadi perkataan berkat, perkataan yang meneguhkan, perkataan iman yang sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Karena jelas dikatakan tadi, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi mulut kita diibaratkan mata air, sumber dalam mengeluarkan perkataan yang sungguh-sungguh adalah perkataan-perkataan berkat. Dan yang kedua dikatakan di sana, orang-orang yang mau hidup di dalam hari-hari yang baik,
Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Yang kedua dikatakan di sana, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Tuhan memilih kita, memanggil kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, bukan yang jahat. Ada banyak orang di hari-hari ini mengerjakan pekerjaan, tapi bukan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kebenaran-kebenaran. Dan itu yang perlu kita jauhi. Karena Tuhan memilih dan memanggil kita, menjadikan kita umat-umat ketebusannya adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, melakukan hal-hal yang baik, tindakan-tindakan yang baik, beraktivitas, aktivitas yang kita kerjakan sesuai dengan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan jauhilah dikatakan sana yang jahat. Dan yang ketiga dikatakan, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kalau kita perhatikan dalam Injil Matius, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam Injil Matius dikatakan di sana, dalam pasal yang kelima itu, di dalam ayat ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai disebut berbahagia karena mereka lah anak-anak Allah. Dan inilah satu kebenaran dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Terlebih dalam Injil Matius dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka lah anak-anak Allah. Menjadi pendamai. Kalau kita menjadi pendamai, karena Yesus adalah damai yang sudah datang kepada kita, memberikan damai sejahtera, memperdamaikan kita kepada Allah. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Allah, dikatakan berbahagialah di mana kita datang menjadi pembawa damai. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Dan kebenaran firman Allah berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi orang-orang yang memiliki lidah dan bibir yang tidak benar, perkataan-perkataan yang tidak benar, Tuhan sangat menentang. Dan yang kedua dikatakan yang selalu berbuat jahat dan tidak melakukan yang baik, Tuhan sangat menentang. Dan yang selalu bukan pembawa damai, tetapi membawa sesuatu hal yang membawa keadaan yang semakin tidak baik, Tuhan menentang. Tetapi orang-orang yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan berkat, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menjadi pembawa damai, firman Allah katakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi kalau kita memohon, kita berdoa, dan Tuhan katakan, firman Allah katakan, mata Tuhan tertuju, mata Tuhan melihat kita untuk senantiasa menolong, memberkati, mendengarkan doa kita. Sehingga hidup yang kita jalani sehari-hari, hidup yang kita jalani bertahun-tahun, benar-benar hidup yang kita nikmati, hidup yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Melihat hari-hari yang baik, hari-hari kita menjadi hari-hari yang baik, minggu, bulan, tahun-tahun kita menjadi tahun-tahun yang baik di dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, supaya hidup kami ini yang kami jalani adalah hari-hari yang baik. Itu sebabnya biarlah kami memiliki lidah, bahkan bibir kami benar-benar memperkatakan berkat-berkat yang sesungguhnya sesuai dengan firman-Mu, dan menjauhkan yang jahat dan melakukan yang baik. Dan biarlah kami menjadi pembawa damai Tuhan, karena kami percaya firman-Mu. Mata Tuhan tertuju kepada kami yang hidup di dalam kebenaran.
dan Engkau mendengarkan doa dan permohonan kami. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tumpahkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya damai sejahtera, berkat sukacita, berkat perlindungan, berkat keselamatan, berkat kesehatan yang sempurna, berkat-berkat Allah yang ajaib dicurahkan. Apapun yang dikerjakan berhasil karena Tuhan menjadikannya berhasil. Terima kasih Bapa di sorga. Bagimu segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat. Immanuel,